Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Tri Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini kami akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Maksudnya, ingat, setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga gaya belajarnya, minat, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, dan lain-lain. Nah, di sini diperlukan tugas guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar pembelajaran itu menarik, menyenangkan, dan tentunya tujuan pembelajaran tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk pembahasan yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Untuk minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat itu sendiri adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid, nah itu berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Nah, dari situ kita bisa lihat keberagaman gaya belajar anak-anak dan keunikan yang ada pada diri masing-masing anak. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Selanjutnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Di sini, mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang kedua yaitu diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Selanjutnya, yaitu diferensiasi produk. Di sini, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Nah, tentunya ada. Yang pertama, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi bisa dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Nah, demikian pemaparan koneksi antar materi dari kami, yaitu koneksi antar materi modul 2.1. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.